Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris tentunya di channel YouTube Ahmad Haris Effendi, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini ya, tanggal 24 April ya, tepat di hari Kamis ya, akhir bulan. Jadi ini termasuk akhir bulan April. Saya ada 3 informasi yang perlu Anda perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jadi ini khusus bagi penerima PKH dan juga BPNT, ada 3 kabar penting yang perlu Anda pahami dan Anda juga perlu mengetahui ya. 3 info penting ini sudah saya rangkum dan juga mohon nanti bagi yang belum tahu infonya bisa Anda kabarkan ya. Karena ini menurut saya itu infonya sangat-sangat penting. Kira-kira 3 info itu apa saja? Baik Bapak Ibu, khususnya penerima Bansos PK BPNT. Misal Anda ingin menambah wawasan dan pengetahuan terkait bantuan sosial, Anda bisa simak penjelasan yang akan saya sampaikan. Tentunya silakan disimak sampai tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dan berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak info di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Dan pada kesempatan kali ini, yang seperti tadi saya sampaikan di awal video, ada 3 kabar penting yang perlu Anda ketahui, khususnya bagi penerima Bansos PKH dan juga BPNT atau sembako. Nah, sebelum saya masuk ke info yang pertama, silakan nanti info pada video ini disimak dengan betul ya, pelan-pelan menyimaknya. Mohon jangan disimak sampai pertengahan ataupun hanya di awal. Silakan disimak sampai tuntas karena info ini menurut saya sangat-sangat penting. Jadi 3 info penting di akhir April ini ada apa saja, Mas? Yang pertama yaitu terkait jadwal penyaluran ya. Jadi ada sudah ya beberapa sobat netizen di kolom komentar yang bertanya, "Mas, kapan pencairan PK BPNT dilakukan ya? Kapan, Mas?" Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi terkait jadwalnya sebenarnya kemarin itu sudah pernah saya sampaikan ya info dari Kementerian Sosial bahwasannya untuk PK BPNT tahap 2 direncanakan paling cepat ya, paling cepat yaitu di bulan Mei. Karena ini paling cepat, jadi tidak menutup kemungkinan nanti di bulan Juni juga masih ada penyaluran PKH BPNT tahap kedua tahun 2025 ya. Jadi terkait jadwal paling cepat masih bulan depan ya, bulan Mei. Karena kemarin tanggal 20 April hari Minggu itu baru saja penarikan data hasil ground checking atau hasil survei. Nanti akan dipadankan dengan berbagai data yang lain dan nanti akan muncul siapa saja yang akan cair. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi sudah jelas ya terkait jadwalnya nanti paling cepat di bulan Mei. Tanggal berapa Mas? Nah Bapak Ibu, baik pendamping sosial ya, pemerintah daerah dan sebagainya itu sebenarnya tidak ada yang tahu tanggal pastinya. Karena terkait pencairan PK BPNT sebenarnya yang menentukan itu dari Kementerian Sosial Bapak Ibu. Jadi nanti Kementerian Sosial akan memberikan info kepada bank penyalur ataupun kepada pos untuk menjadwalkan penyaluran. Tapi terkait tanggal pastinya kapan tidak ada yang tahu. Jadi saya pribadi ya, baik pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah kelurahan ya, pendamping sosial yang lain itu sebenarnya tidak ada yang tahu tanggal pastinya. Nanti kami bisa tahu kalau sudah ada pemberitahuan dari pusat. Sampai saat ini di akhir April memang belum ada pemberitahuan karena info awal kemarin memang jadwal untuk PKH BPNT tahap 2 direncanakan paling cepat bulan Mei. Ya, bisa jadi di Juni juga. Jadi paling cepat Mei begitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk info yang kedua ya, perhatikan baik-baik info yang kedua. Ini masih ada kaitannya terkait pencairan PKH BPNT. Info yang kedua, sesuai dengan info yang sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial, nanti yang cair di tahap 2 itu belum tentu yang kemarin di tahap 1 itu cair. Maksudnya gimana Mas? Jadi maksudnya seperti ini. Yang tahap 1 kemarin itu cair, belum tentu nanti di tahap 2 itu cair. Gitu Bapak Ibu ya. Siapa saja yang akan cair di tahap 2? Ya tentunya nanti yang akan cair di tahap 2 yaitu yang masih masuk kriteria kemiskinan. Kalau ternyata dari hasil pemadanan data DTSEN, data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN, yang bersangkutan itu ekonominya sudah naik, maka otomatis bantuannya akan terhenti. Jadi begitu. Jadi pada informasi yang kedua ini mungkin akan saya infokan bahwasanya belum tentu nanti yang tahap 1 itu cair, tahap 2 bisa jadi banyak yang tidak cair karena tidak layak,
Dan juga tentunya akan banyak penerima bansos baru yang secara ekonomi dia layak mendapat bansos atau secara ekonomi masuk kriteria kemiskinan, baik miskin ekstrim ataupun miskin begitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi info yang kedua ya, kesimpulannya yaitu belum tentu yang kemarin cair di tahap 1 itu akan cair di tahap 2. Karena sesuai dengan info dari Kementerian Sosial ya, nanti siapa saja yang bisa menerima bansos itu datanya akan sangat fleksibel. Jadi tahap 1 menerima, tahap 2 belum tentu menerima atau tidak menerima. Tahap 3 tidak menerima. Tahap 4 kalau dia masuk kategori miskin lagi, maka dia akan menerima gitu ya. Karena dalam 1 tahun nanti akan ada 4 tahap penyaluran. Atau 4 kali atau per 3 bulan ya. Ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Ya begitu ya. Info yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, silakan disimak dengan baik-baik karena kesempatan ini tidak datang 2 kali. Jadi pada akhir April ini sampai nanti tanggal 30 April itu dibuka program Sekolah Rakyat. Apa itu Sekolah Rakyat Mas? Jadi Sekolah Rakyat itu adalah sekolah gratis khususnya bagi warga yang kurang mampu atau anak-anak yang tercatat di dalam data kemiskinan atau DTSEN ya. Nah, Bapak Ibu, terkait Sekolah Rakyat ini memang belum sepenuhnya ada di semua daerah. Jadi masih ada di beberapa daerah, terutama ada di 53 titik ya. Jadi ada 53 titik terkait Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagi daerah Anda yang ada titik Sekolah Rakyatnya itu ya, jika ada pendamping yang datang untuk mempromosikan kegiatan Sekolah Rakyat, silakan disimak dengan baik-baik infonya. Dan silakan dimotivasi anak-anaknya untuk bisa disekolahkan di situ. Khususnya bagi yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Jadi dulu ada yang yang mungkin saran kepada pemerintah pusat, banyak anak yang putus sekolah karena kendala biaya. Nah, pada sekarang Bapak Ibu sudah diwujudkan program Sekolah Rakyat di mana anak itu tidak lagi berpikir terkait biaya karena pendaftaran gratis, SPP gratis, bahkan diasramakan, jadi ada asrama tempat tinggal di situ ya, dan itu juga gratis, sampai nanti lulus gratis, ragamnya gratis, alat-alat pembelajarannya gratis. Nah, kapan lagi ada kesempatan ini Bapak Ibu? Memang ini akan diasramakan, jadi nanti anak-anak yang ingin sekolah di Sekolah Rakyat nanti akan tinggal di asrama, sebagai pembentukan karakter dan keterampilan, begitu ya. Dan nanti bagi anak Anda yang mungkin putus sekolah ya karena kendala biaya, silakan dimanfaatkan program ini karena ini adalah kesempatan emas sejak 20 tahun terakhir ya. Ini ada kesempatan emas khususnya bagi keluarga yang kurang mampu, anaknya putus sekolah ya. Nah, ini silakan dimanfaatkan program Sekolah Rakyat. Dan juga kurikulumnya sudah menyesuaikan dengan sekolah umumnya. Jadi yang ingin tahu terkait program ini, silakan nanti segera hubungi ya pendamping Kemensos di daerah Anda masing-masing ya, untuk bisa segera mendaftar di Sekolah Rakyat. Baik Bapak Ibu, tadi ada 3 info penting di akhir April ini, semoga infonya bermanfaat ya. Nanti kita ketemu lagi di info Bansos berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucap, dan jangan lupa subscribe juga di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Saya Haris undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.